Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Tetap semangat ya belajar di rumah. Dan semoga kalian selalu ada keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bagaimana puasanya hari ini? Lancar? Alhamdulillah lancar ya. Semoga bisa sampai nanti azan berbuka ya, azan maghrib. Baik, hari ini kita akan masuk ke pelajaran Al-Quran dan hadis ya. Silakan kalian persiapkan dulu bukunya. Kalau sudah, silakan buka pada halaman 109 ya. Baik, di halaman 109 kita masuk ke bab yang ke-12 yaitu hadis tentang hormat kepada orang tua ya. Jadi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi tentang hormat kepada orang tua. Bagaimana kita bersikap kepada orang tua dan hadis yang mewajibkan kita untuk selalu hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita ya. Kemudian buka pada halaman selanjutnya, halaman 110 ya. Nah, lihat. Ada bagian A, mengamati dan menanya. Nah, silakan kalian lihat ya, ada pada gambar yang paling atas. Nah, kira-kira apa sih yang bisa kalian ambil dari cerita gambar di atas? Nah, kira-kira apa ya? Yang gambar yang pertama itu ada apa? Seorang guru sedang menerangkan materi pembelajaran di perpustakaan bersama dengan murid-muridnya ya. Kemudian gambar yang kedua adalah anak-anak yang berpamitan kepada kedua orang tuanya dengan menyalami tangan kedua orang tuanya ketika akan berangkat ke sekolah ya. Itu yang cerita dari dua gambar tersebut. Nah, kita akan coba lihat ya materinya pada bagian A ya. Suatu saat Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, "Siapa yang harus kita hormati ya Rasulullah?" "Ibumu," jawab Rasulullah. "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" tanya sahabat lagi. "Ibumu," jawab Rasulullah. "Lalu siapa lagi ya Rasulullah?" "Ibumu," jawab Rasulullah. Sahabat pun penasaran dan bertanya kembali, "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ayahmu," jawab Rasulullah. Nah, lihat. Jadi dari apa yang sudah Rasulullah contohkan ya, ketika kita bertanya siapa yang harus kita hormati, disebutkan ibumu adalah 3 kali, baru kemudian ayahmu ya. Nah, kira-kira dari dialog yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah dan Rasulullah itu mengandung pelajaran bahwa kita harus menghormati ibu kita lebih dari yang lainnya. Kenapa kita harus menghormati ibu kita ya lebih dari yang lain? Karena ibulah yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, dan memelihara kita dengan penuh kasih sayang sejak kita lahir hingga sekarang ya. Nah, tanpa seorang ibu tidak mungkin kita terlahir ke dunia ini. Tidak mungkin kita lahir ke dunia ini. Oleh karena itu, kita harus hormat dan sayang kepada ibu kita. Nah, selanjutnya kita juga harus hormat dan sayang kepada ayah kita. Ayah yang juga membesarkan, merawat, memelihara kita hingga kita dewasa. Dialah pemimpin keluarga. Ayah kita telah bekerja keras siang dan malam untuk menghidupi keluarga. Jadi, wajarlah jika kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita agar mendapatkan keridhaan kedua orang tua kita ya. Nah, itulah sebabnya Rasulullah SAW, seorang nabi yang memiliki akhlak yang sangat mulia, memerintahkan kepada kita untuk hormat dan patuh kepada kedua orang tua kita, sebagaimana telah beliau sabdakan dalam hadisnya ya.
Jadi kita harus selalu hormat dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita agar selalu mendapat ridho dari Allah. Kenapa? Karena ridho Allah tergantung kepada keridoan kedua orang tua kita, ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian bagian B, melafalkan hadis tentang hormat kepada orang tua. Ya, coba kalian perhatikan pada halaman 111 ya. Nah, bagaimana hadis hormat kepada kedua orang tua kita, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Nah, itu shadaqallahul azim. Nah, itulah hadis tentang hormat kepada orang tua ya. Nanti silakan kalian pelajari dan dihafalkan kembali ya. Nah, sekarang kita akan coba berlatih bagaimana cara melafalkannya ya. Oke, kita bahas sedikit satu-satu ya. Nah, lihat pada halaman 112 bagaimana kita bacanya biar kita hafal ya. Biar dapat lancar dan fasih cara membacanya. Ikutin Ustazah ya, nanti sambil menonton video ini kalian juga sambil dibaca di buku kalian ya. Silakan. Yang pertama, ridallahi fi ridal walidaini wasuhtullahi fi suhtil walidaini. Nah, itu ya. Coba kalian baca berulang-ulang di rumah ya, cara membacanya bagaimana. Nah, kemudian setelah kalian baca satu-satu ya, per satu-satu. Jadi ridallahi fi ridal walidaini wasuhtullahi fi suhtil walidaini. Nah, gitu ya. Jadi satu-satu. Nanti setelah itu kalian baca secara keseluruhan. Kalau satu sudah dihafalkan, kalian baca seluruhnya ya, keempat bagian untuk pembacaan hadis tentang hormat kepada kedua orang tua ya. Nah, kalian baca secara keseluruhannya. Nah, setelah itu, nah kalau sudah, nah kan nanti akan coba menghafalkan hadis tentang hormat kepada kedua orang tua. Kalian kirimkan voice note ya untuk bacaan hadis tentang hormat kepada kedua orang tua ya. Kirimkan beserta bacaannya ya, lewat voice note saja. Nah, kemudian kalian juga di bagian C itu adalah salin kembali ya tulisan ya. Nah, tulisan yang sebelah sini. Nah, yang satu-satu ya. Ridallahi. Nah, bagian yang ridallahi kan terus lagi di kolom yang kosong di sebelah kirinya ya. Yang juga sama dengan fi ridal walidaini, sama ya. Wasuhtullahi fi suhtil walidaini. Nah, jadi salin kembali bacaannya ya dengan menggunakan bahasa Arab ya. Salin kembali di kolom yang di. Nah, kemudian kalian juga kerjakan bagian yang kedua ya, melanjutkan potongan hadis tentang hormat kepada orang tua ya. Jadi ridallahi fi apa lanjutannya? Lanjutkan ya. Kemudian wa fi apa lanjutannya? Walidaini. Nah, itu ya. Untuk bagian 2 kalian melanjutkan tugasnya di situ. Nah,
Setelah itu kalian buka pada halaman selanjutnya ya, kita akan menerjemahkan hadis tentang hormat kepada orang tua. Jadi apa itu menerjemahkan? Jadi apa arti dari setiap katanya ya? Lihat bagian ridhawallahi, keriduan Allah ya. Suhtu itu kemurkaan. Nah, kemudian al-walidaini, kedua orang tua. Fi itu artinya tergantung pada. Nah, dari kata-kata ini ya, sekarang kita susun ya berdasarkan hadisnya ya. Jadi hadis dari ridhawallahi fi ridhal walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Nah, itu dari hadisnya. Artinya adalah keridhaan Allah itu tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung pada kemurkaan orang tua ya. Itu adalah arti dari hadis hormat kepada kedua orang tua kita ya. Nah, jadi dari arti tersebut, jadi apapun ridho orang tua kita itu ridho Allah itu tergantung ridho orang tua kita. Makanya kita harus selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan pernah membuat mereka marah ya, karena kalau orang tua sudah marah kepada kita, artinya Allah pun akan marah kepada kita. Siapa yang mau kalau Allah marah sama kalian? Mau tidak? Tidak, ya. Berarti kalau kalian tidak ingin Allah marah kepada kalian, kalian juga tidak boleh membuat orang tua kalian marah terhadap kalian ya. Jadi harus selalu berbuat baik kepada orang tua kalian ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pada bagian E, kandungan hadis tentang hormat kepada kedua orang tua kita ya. Hadis ini memberikan petunjuk kepada kita tentang pentingnya berbakti kepada kedua orang tua. Sebagai anak yang solehah, di samping berbakti kepada Allah, kita juga harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Orang tualah yang sejak kecil memelihara dan mendidik kita. Apalagi ibu, ia telah mengandung kita selama kurang lebih 9 bulan. Ibu telah melahirkan kita dengan bertaruh nyawa ya. Kenapa bertaruh nyawa? Karena ketika proses melahirkan itu, ibu kita itu antara hidup dan mati ya. Iya, kenapa dalam hidup dan mati? Karena memperjuangkan kelahiran kalian ya. Kalau misalkan tidak kuat seorang ibu melahirkan kalian, bisa saja meninggal setelah melahirkan kalian ya. Nah, tapi kalau misalkan kuat, berarti ibu kalian akan tetap hidup ya. Kenapa? Karena melahirkan itu adalah perjuangan yang sangat berat. Oleh karena itu makanya Rasulullah SAW memperingati kita, siapa yang harus kita hormati? Siapa yang harus kita hormati? Yaitu yang pertama ibumu, kedua ibumu, ketiga ibumu, yang keempat baru ayahmu. Nah, itu kenapa kita harus lebih dulu mendahulukan menghormati ibu. Apapun itu ibu dulu yang kita dahulukan ya. Karena setelah lahir kita disusui, diasuh, dibimbing, dirawat dan dibesarkan ya oleh ibu kalian ya. Diberinya ASI ya, diberinya makan, minum dan pakaian. Ibu juga selalu menjaga kita dari segala yang membahayakan keselamatan kita. Nah, makanya kita harus selalu patuh kepada ibu kita dan juga ayah kita ya. Pokoknya kita harus patuh, berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita ya, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berbakti kepada orang tua itu berarti berbakti kepada Allah juga. Nah, kalau kita durhaka kepada kedua orang tua, maka kita durhaka kepada Allah. Nah, seperti itu ya. Jadi harus selalu berbuat baik, berbakti kepada orang tua ya. Tidak boleh melawan ketika kalian dinasehati ya. Jika kita berbakti kepada kedua orang tua, tentu orang tua juga akan selalu senang, bahagia, dan meridhoi apa yang kita lakukan. Tapi jika kita durhaka, tentunya orang tua kita akan murka ya, dan marah, sakit hati.
Nah, barang siapa yang menyakiti hati orang tua, berarti ia telah membuat murka Allah, dan Allah mengancam dengan siksa api neraka yang sangat pedih. Itulah sebabnya ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua kita. Jika orang tua kita tidak meridhoi, karena mungkin kita berbuat kesalahan yang menyakitkan, walaupun kita sering melakukan ibadah apa saja semuanya, tetapi kalau orang tua kita tidak ridho kepada kita, maka Allah pun tidak akan meridhoi segala perbuatan kita, tidak akan diterima segala perbuatan ibadah kita itu. Karena apa? Satu, ternyata orang tua kita tidak ridho kepada kita, ya. Jadi buat apa kita melakukan ibadah terus-terusan berbuat baik kepada orang lain, kepada Allah kita beribadah, tetapi ternyata orang tua kita sakitin, yang membuat orang tua tidak ridho kepada kita. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi pahala kita, segala perbuatan baik kita itu akan sama saja ya hasilnya. Nah, makanya kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua kita, ya. Hal semacam ini pernah terjadi pada masa Rasulullah, ya. Pada zaman Rasulullah, seorang sahabat Rasulullah bernama Alqamah, ya, tidak dapat mengucapkan kalimat thayyibah ketika sakaratul maut karena pernah berbuat durhaka kepada ibunya. Padahal dia seorang pengikut Rasulullah yang tekun beribadah dan suka memberi makan fakir miskin. Alqamah baru bisa mengucapkan kalimat thayyibah menjelang kematiannya setelah ibunya memaafkan kesalahannya. Ketika itu Rasulullah mendesak ibu Alqamah untuk memaafkan putranya. Jika tidak, maka Alqamah akan dibakar. Terketuklah hati sang ibu untuk memaafkan putranya, dan Alqamah pun dapat memejamkan matanya yang terakhir dengan mengucapkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, dengan demikian kita tidak boleh menyakiti hati kedua orang tua kita, tidak boleh memperlakukan mereka dengan kasar, ya, apalagi membantah perintahnya. Kita tidak boleh menuruti perintah kedua orang tua apabila mereka menyuruh perbuatan kemungkaran atau kemusyrikan, ya. Jadi perintah orang tua pun, ya, yang kita ikuti itu adalah yang baiknya. Kalau perintah yang jelek tidak boleh kita ikutin, ya. Nah, itu pun harus dengan cara sopan dan lemah lembut, walaupun itu perintah orang tua dan orang tua misalkan memerintahkan yang berbuat kemungkaran, kemusyrikan, ya, berbuat yang jelek, disuruhnya. Nah, kalian harus membantahnya, tidak boleh, tapi dengan cara yang sopan dan lemah lembut, ya, seperti di dalam nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karim. Yang artinya, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, ya, yang terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23. Nah, lihat pada ayat tersebut saja dijelaskan, jangan sekali-kali engkau mengatakan kepada kedua orang tuanya sedikit saja seperti nah, misal itu berarti Allah tidak suka, ya, Allah membenci kata saja. Misalkan, ya, kalian pasti sering disuruh misalkan sama orang tua kalian, ayo bantu ibu membersihkan rumah. Mah, saya capek. Nah, kata ahnya saja itu sudah menyakiti hati kedua orang tua kalian, apalagi itu juga menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak ridho, ya. Jadi makanya kata saja itu sudah membuat
orang tua kita tidak ridho ya, apalagi dilanjutkan dengan kata-kata yang saya malas, saya nggak mau, saya capek, itu lebih-lebih lagi ya. Nah seperti itu, jadi kalian itu kalau diperintah ya oleh kedua orang tua kalian harus segera dilakukan. Nah, dengan demikian, seperti apapun orang tua kita, kita harus tetap hormat kepada keduanya, karena keridhaan Allah ada pada keduanya. Demikian pula kemurkaan Allah didasarkan atas kemurkaan kedua orang tua kita. Ya, hormat kepada kedua orang tua itu merupakan salah satu ciri anak yang berbakti. Nah, anak yang berbakti adalah anak yang soleh dan solehah ya. Menghormati kedua orang tua itu banyak caranya ya. Salah satunya adalah satu, selalu melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Yang kedua, berperilaku sopan santun dan lemah lembut ya, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Yang ketiga, yaitu jujur dan tidak suka berbohong kepada kedua orang tua maupun kepada orang lain. Yang keempat, itu adalah patuh dan taat kepada kedua orang tua, tidak suka membentak dan membantah perintahnya. Yang kelima, menjaga kehormatan dan nama baik kedua orang tua dan lainnya. Itu salah satu cara ya menghormati kedua orang tua kita ya. Nah, kalian bisa sambil dipelajari kembali ya untuk materi hari ini, dan jangan lupa tugasnya apa, kirimkan voice note ya, bacaan hadis tentang hormat kepada kedua orang tua, yaitu saja mungkin tugasnya, dan juga menyalin hadis itu ya di halaman 113. Itu saja. Baik, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Amin amin rabbal alamin. Sekian dari Ustazah. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tanyakan Ustazah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.